Di tengah padang pasir Suriah yang kering dan terik, tersembunyi sebuah kota kuno yang penuh cerita dan keagungan. Sebuah kota yang pernah menjadi mutiara di padang pasir. Kota itu adalah Palmyra. Dalam bahasa Arab, namanya berarti tempat pohon kurma. Sebuah gambaran yang begitu indah tentang oasis kehidupan yang menjadi pusat perdagangan dunia kuno. Palmyra bukan hanya tempat persinggahan. Ia adalah kota yang menghubungkan kekuatan besar dunia, baik di timur maupun di barat. Palmyra sebagai pusat perdagangan dunia. Pada abad pertama dan kedua Masehi, Palmyra berada di puncak kejayaannya. Terletak di jalur perdagangan sutra yang menghubungkan Kekaisaran Romawi dengan Persia, India, dan Cina, kota ini menjadi pusat pertukaran budaya, agama, dan kekayaan. Para pedagang dari Asia membawa barang-barang berharga, rempah-rempah, sutra, dan batu mulia melewati Palmyra dalam perjalanan mereka menuju Eropa. Sebaliknya, para pedagang Eropa membawa kaca, perhiasan, dan barang-barang mewah lainnya ke timur. Sebagai kota di tengah pertemuan budaya ini, Palmyra kaya dengan pengaruh artistik dan arsitektur dari berbagai dunia. Palmyra dikenal karena arsitekturnya yang memukau, kuil, kolom raksasa, dan bangunan-bangunan besar yang masih tersisa hingga kini. Di antaranya kuil Bel yang dibangun untuk menghormati dewa-dewa utama, mencerminkan pengaruh arsitektur timur dan Romawi yang harmonis. Keberadaan kuil-kuil dan monumen ini menunjukkan kepercayaan spiritual penduduknya yang dipengaruhi oleh budaya Mesopotamia, Persia, dan Yunani. Ratu Zenobia dan perjuangan melawan Romawi. Kisah Palmyra bukan hanya tentang perdagangan dan arsitektur yang megah. Ia adalah kota yang dipimpin oleh seorang tokoh legendaris, Ratu Zenobia. Pada abad ketiga Masehi, Zenobia, seorang wanita yang cerdas dan berani, memimpin Palmyra dalam melawan dominasi Kekaisaran Romawi. Dia berhasil memperluas kekuasaannya ke Mesir, Anatolia, dan sebagian besar Timur Tengah, menantang Romawi dengan ambisinya mendirikan kerajaan yang mandiri. Namun, perjuangan Zenobia berakhir ketika ia akhirnya dikalahkan dan dibawa sebagai tawanan ke Roma. Meskipun begitu, legenda Zenobia tetap hidup sebagai simbol perlawanan dan kemerdekaan. Palmyra di bawah kekuasaan Islam. Setelah puncak kejayaannya pada masa Romawi dan setelah masa pemerintahan Ratu Zenobia yang legendaris, Palmyra menghadapi banyak perubahan. Kekuatan besar dunia kuno terus berganti-ganti, dan Palmyra menjadi bagian dari berbagai kekaisaran, termasuk Romawi dan kemudian Kekaisaran Bizantium. Namun,
takdir Palmyra berubah secara dramatis ketika pasukan Muslim dari kekhalifahan Rashidin mulai bergerak ke arah barat pada abad ke-7 Masehi. Pada tahun 634 Masehi, terjadi salah satu pertempuran penting dalam sejarah Islam, yaitu pertempuran Yarmouk. Pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid berhasil mengalahkan Kekaisaran Bizantium di Suriah. Kemenangan ini menjadi langkah awal ekspansi Islam ke wilayah Levant dan Palmyra yang berada di rute penting antara Damaskus dan Efrat, menjadi salah satu kota yang ikut jatuh ke dalam pengaruh kekhalifahan Rashidin. Ketika pasukan Muslim tiba di Palmyra, pendekatan mereka terhadap kota ini mencerminkan prinsip-prinsip Islam mengenai perlindungan dan toleransi terhadap agama-agama lain. Kekhalifahan tidak menghancurkan kota ini atau memaksa penduduknya untuk mengadopsi Islam. Sebaliknya, Palmyra diperlakukan dengan penghormatan dan penduduknya dibiarkan mempertahankan keyakinan mereka. Bangunan-bangunan besar yang dibangun pada masa Romawi dan tradisi lokal yang telah berlangsung ratusan tahun tetap dihormati. Ketika kekhalifahan Rashidin beralih ke Khalifahan Umayyah, pusat pemerintahan pindah ke Damaskus yang semakin memperkuat posisi strategis Palmyra. Meskipun kota ini tidak lagi memiliki status sebagai pusat perdagangan besar, Palmyra tetap memainkan peran penting sebagai kota militer dan persinggahan bagi para pelancong dan peziarah yang bepergian antara kota-kota besar kekhalifahan. Pada masa Abbasiyah, pengaruh Palmyra perlahan-lahan mulai menurun seiring berkembangnya rute perdagangan lain dan pemindahan ibu kota kekhalifahan ke Baghdad. Meskipun demikian, Palmyra terus dihormati sebagai kota dengan nilai sejarah dan spiritual. Peninggalan kuil dan bangunan Romawi tetap berdiri berdampingan dengan masjid dan bangunan baru yang didirikan selama periode Islam. Penduduknya hidup berdampingan dalam toleransi dan perdamaian, menunjukkan contoh harmonisasi kebudayaan dan agama. Keruntuhan dan kehancuran Palmyra modern. Di zaman modern, Palmyra telah mengalami berbagai kerusakan akibat konflik dan peperangan, terutama selama Perang Sipil Suriah. Situs-situs arkeologis yang telah bertahan ribuan tahun, termasuk kuil bel dan banyak monumen lainnya, mengalami kerusakan besar akibat pertempuran. Meski sebagian telah dipulihkan, dunia kini menyaksikan dengan penuh keprihatinan terhadap warisan Palmyra yang terancam punah.